Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Paritas TV. Pemirsa yang berbahagia, jumpa kembali bersama kami Paritas TV. Kali ini dalam acara Bincang Ahli. Telah hadir bersama kita Prof. Sukoso. Beliau guru besar di bidang ilmu perikanan dan kelautan Universitas Brawijaya, dan beliau salah satu tokoh masyarakat halal. Ya, ya benar, karena memang itu menyangkut jabatan saya kan. Jadi secara akademik saya memang ada di Universitas Brawijaya. Jadi karir akademik saya harus berpindah sebagai seorang birokrat, ya, posisinya sebagai eselon 1. Jadi eselon 1 dan itu posisi di bawah menteri langsung ya. Dan memimpin sebuah unit namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dan lembaga ini baru. Jadi saya membangun sesuatu yang baru, diberi amanah yang baru ya. Jadi semuanya baru, jadi semua landasan, baik itu aturan, hukum, kelembagaan, dan semua aspek yang menyangkut tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini semuanya harus saya awali ya, karena sebagai orang pertama yang memimpin lembaga itu gitu. Demikian pemirsa pengantar dari Prof. Sukoso. Untuk selanjutnya mari kita ikuti bersama bagaimana kisah Prof. Sukoso awal mula berkecimpung di Badan Penyelenggara Jaminan Halal. Ya, kalau penjelasannya itu kan pertama begini ya, saya itu bangga di kuliah di Universitas Brawijaya Malang ini ya. Jadi di universitas ini saya banyak belajar hal yang sebenarnya bukan pengetahuan saya sangat inline sekali dengan masalah hal terkait dengan sebagai umat Islam begitu ya. Kenapa? Karena pada tahun 1988 itu terjadi peristiwa sejarah yang luar biasa sekali, di mana salah satu guru saya, guru kita semua, beliau ini Profesor Dr. Tri Susanto, itu menghasilkan riset di mana bahwa makanan yang ada di kampus kami ini di Universitas Brawijaya ini ternyata mengandung sejumlah bahan yang kita sebagai konsumen itu tidak tahu bahwa produk itu sebenarnya haram untuk dikonsumsi. Kita sebagai konsumen pasti nggak sampai detail karena beliau kan ahli pangan ya, dan saya kebetulan di Fakultas Perikanan ini ngambil jurusannya adalah terkait dengan pangan, jadi teknologi hasil perikanan (THP). Jadi saya sempat diberi kuliah pembelajaran oleh Prof. Tri Susanto ini. Nah, pada saat itulah meletus peristiwa yang sangat luar biasa sekali dari hasil riset penelitian beliau ini mengungkapkan dalam sebuah paper sederhana ya, diajarkan kepada kita dalam bentuk selebaran untuk lebih waspada kita itu makan kan gitu kan ya. Ini menjadi pemicu dan menjadi masalah nasional karena memang pada saat itu tentunya Muslim, Indonesia ini kan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia ya. Ini dengan pernyataan seperti itu kan orang pada ragu. Membeli sesuatu bingung dan sebagainya, goncang lah secara ekonomi. Dan itu banyak menghadapi, yang terutama terdampak itu perusahaan-perusahaan besar. Jadi perusahaan-perusahaan branding yang sudah gede-gede itu ya memang menghadapi kendala sampai kalau dikatakan 20-30% lah penjualan nasional itu menurun. Dampak dari hasil riset itu gitu loh. Dan ini tentunya menggugah pemerintah. Lalu pemerintah ini kan memanggil tokoh ulama yang tergabung di dalam Majelis Ulama Indonesia. MUI itu adalah NGO, Non-Government Organization atau ormas. Seringkali orang dipikir MUI itu pemerintah, bukan gitu loh. Jadi ormas ini dipanggil oleh pemerintah untuk bagaimana meyakinkan umat. Nah, karena hasil proses itu 1988 tercetus itu 1989
MUI mengeluarkan surat keputusan untuk berdiri namanya Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan, ya miliknya MUI, ya LP POM MUI gitu ya. Dan di mana di situ awal sejarah dari dimulainya proses sertifikasi halal. Namun tanpa ada dasar legalitas undang-undang atau apa tidak ada. Sehingga pekerjaan itu dilakukan secara sukarela. Sehingga tidak semua diwajibkan. Berjalanlah waktu sampai tahun 2001, ketika itu presidennya adalah Gus Dur, ya. Kita tahu, saya mungkin nggak usah menyebut nama brandnya ya, itu produsen pabrik yang menghasilkan penyedap rasa di Mojokerto, ya. Ternyata di situ prosesnya setelah dievaluasi itu ada yang tidak halal. Apa yang terjadi pada saat itu? Produk itu udah beredar, harus ditarik. Ya, harus ditarik dari masyarakat, dan itu jumlahnya tentu ribuan ton, kan. Kerugian luar biasa. Untuk mengembalikan itu kan sesuatu yang sangat berat itu, kan ya. Mengembalikan citra yang lebih baik lagi supaya masyarakat membeli lagi. Nah, rupanya pemerintah dalam hal ini DPR Republik Indonesia ini melihat kondisi ini akan sangat, isu halal haram ini menjadi sensitif kan di masyarakat kita ya. Maka DPR mengolah rancangan undang-undang yang pada tanggal 17 Oktober 2014, jadi setelah presidennya waktu itu dua periode presiden dari pemerintahan SBY. 2014 17 Oktober undang-undang itu disahkan dan diserahkan ke pemerintah untuk dijalankan. 2014 ya. Di dalam mengimplementasikan itu butuh waktu. Ya, membentuk namanya apa perangkatnya itu ya. Dan saya sebagai akademisi pulang dari yang lahir di Brawijaya ini, belajar dengan Prof. Tri Susanto, lalu saya kan berangkat ke Jepang. Di Jepang bagaimana kami itu mendapatkan pemahaman halal yang luar biasa dan dipraktekkan. Kebetulan saya itu Ketua Persatuan Pelajar Indonesia di Kagoshima, Jepang ya. Di sana saya ya lumayan lama ya, hampir 6 tahunan lebih ya. Bagaimana mendesain supaya teman-teman Indonesia, teman-teman Islam dalam pengertian di sini ada Bangladesh, Pakistan ya, yang masyarakat Muslim di daerah itu gitu ya, mendapatkan produk halal. Dan alhamdulillah kita mengerjakan dengan sukarela ya, menyembelih ayam sendiri, tentunya dengan izin dari pemerintah setempat gitu ya. Nah, pulang ke Indonesia, saya masih terpikir bahwa apapun ini harus saya realisasikan di kampus gitu. Dan alhamdulillah ya, tentunya pulang ya amanah itu datang dalam pengertian gini, karir saya itu kan pulang kampus langsung memegang di pasca sarjana. Saya ketua program studi biologi molekular reproduksi di S2 di pasca sarjana. Setelah itu membangun S2 lainnya di Fakultas Perikanan dan program doktor. Lalu kemudian saya 2002 itu menjadi wakil dekan 1 atau kalau sekarang disebut wakil dekan gitu ya. Dulu pembantu dekan 1 ya. Kemudian 2 tahun kemudian saya diminta dalam pengertian pemilihan untuk didorong menjadi dekan. Jadi 2005 saya menyelesaikan tugas saya sebagai wakil dekan 1 langsung menjadi dekan di Fakultas Perikanan ini dan merubah fakultas ini menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Karena satu program studi ilmu kelautan itu saya munculkan di sini. Ya, banyak hal yang saya lakukan perubahan-perubahan di kampus ini, fakultas ini. Dan 2009 saya harus mengakhiri. Dan ya memang untuk periode kedua bagaimanapun dipilih dan ya memang kalah. Kalah, kembali lagi saya ke pasca sarjana menjadi sekretaris direktur program pasca sarjana. Di sana saya di SK-kan oleh rektor dan kemudian semangat untuk mengembangkan halal ini terus gitu, karena saya punya program atau pusat kajian atau kumpul-kumpul orang yang
concern terhadap produk halal itu, kita mewadahi dalam bentuk namanya Halal Thayyib Science Center di Universitas Brawijaya ini. Dan terus menggelindingkan itu akhirnya, jadi kalau saudara masuk ke kampus Brawijaya ini, pasti ada kantin akademik halalan thayyibah. Jadi lokasinya di kompleknya perpustakaan itu proyek kami yang kami laksanakan bersama-sama dengan teman-teman. Alhamdulillah berhasil. Diresmikan waktu itu, yang mengejutkan itu begini. Saya itu sebenarnya komunikasinya ya tentunya kami tahu bahwa kampus ini dulu kan juga tempat lahirnya IJMI. IJMI pastinya di situ ada Profesor Dr. B.J. Habibie ya. Saya sowan ke beliau dan beliau sangat mendukung. Lanjutkan aja begitu ya. Ya saya semangat gitu. Terus saya bersurat ke Menteri Agama, karena ini kan menyangkut halal, pastinya kan bukan Kemendikbud, padahal kami ini universitas negeri ya, PTN, harusnya kan ke Kemendikbud, tapi ini masalah halal, ya sudahlah kami berkomunikasi. Ya alhamdulillah waktu itu disambut sangat antusias sekali, dan kami menggelar pertama kali itu adanya National Seminar untuk produk halal 2015. 2014 undang-undang berlangsung, 2015 kami menggelar event itu, bahkan terus international conference dilaksanakan. Terus kemudian pada saat itu di sela-sela itulah maka Pak Menteri menugaskan sekjen ya, sekjennya waktu itu Prof. Prof. Nur itu datang ke sini, langsung sekalian menyajikan menjadi pembicara kunci sekaligus meresmikan kantin kami itu, kantin standar yang halalan thayyibah itu peristiwa luar biasa sekali. Dan pada saat itu memang amanah undang-undang harus dijalankan, bahwa harus segera badan yang mengelola ini harus dibentuk oleh pemerintah, bukan lagi MUI gitu, itu perintah undang-undang. Maka badan penyelenggara jaminan produk halal ini melakukan ya open bidding begitu. Ya saya didorong untuk ya cobalah jangan hanya memikirkan Universitas Brawijaya begitu ya. Ya saya melakukan prosedur, administrasi dan seleksi dan sebagainya. Ya alhamdulillah kok akhirnya Presiden mengesahkan saya sebagai dirjen ya, levelnya itu dirjen, kedudukannya sebagai kepala badan penyelenggara jaminan produk halal di lembaganya yang namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Tahun berapa Prof waktu itu? Itu saya dilantik 2 Agustus 2017. Ya, dilantik itu pun kalau ditanya apakah, ya mohon maaf memang kondisinya semua baru ya. Jadi wajar kalau misalnya ruangan pun kami nggak punya, belum ada gedung pun belum punya, dan sebenarnya pekerjaan kami adalah menata kelembagaan itu, menata kelembagaan, menata SDM, menata infrastruktur semuanya. Termasuk ketika undang-undang itu kan sudah jadi undang-undang, namanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2014. Ini kan harus diturunkan menjadi peraturan pemerintah, menjadi peraturan menteri dan seterusnya. Nah, ketika mempersiapkan itu sambil mendorong yang lainnya untuk berdiri, infrastruktur ini harus diperkuat begitu. Ya alhamdulillah saya selesaikan, gedung sudah berdiri, lab laboratorium untuk fasilitasi sertifikasi halal ini ya sebagai second opinion ya, yang di Jakarta udah selesai dan sebagainya. Boleh dikatakan saya itu melewati 3 menteri ya. Jadi menteri pertama itu Bapak Lukman Hakim Syaifuddin, lalu kemudian Bapak Jenderal Fahrul Razi, kemudian yang ketiga Pak Yakut ini ya. Tapi saya ketika ya istilahnya kan ditanya gitu ya, saya sudah kangen banget kembali ke kampus ya. Karena bagaimanapun harus ada regenerasi. Toh pekerjaan-pekerjaan misalnya meletakkan dasar-dasar halal Indonesia itu mulai dari yang hard sampai soft ya, berupa gedung, fasilitas, dari nggak punya gedung sampai punya gedung, punya laboratorium, punya perangkat pendukung softnya seperti undang-undang, PP, standar dan sebagainya sudah ada. MOU hampir seluruh perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia dan Yayasan Islam sudah banyak sekali tanda tangan dengan saya untuk mendorong berdirinya lembaga pemeriksa halal. Itu. Ya Prof, dalam perjalanannya untuk memunculkan masyarakat halal sempat ada isu tentang monopoli Prof, monopoli sertifikasi halal. Dari?
bagaimana tantangan itu bisa kemudian diatasi, Prof? Iya, Yang memang sebelumnya itu kan hanya MUI, Iya. MUI, LPPOM MUI gitu ya. tantangannya. Iya, tantangannya luar biasa. Kalau saya menikmati aja, karena pertama saya itu dibentuk dari orang yang suka organisasi ya. Jadi bukan sesuatu yang mengejutkan gitu ya. Dan saya tahu bahwa ini barang baru gitu. Jadi pasti akan ada sesuatu. Coba Anda bayangkan ya, tahun 1989 sampai ketemu 2019, hampir 30 tahun ya, itu dikelola oleh MUI, LPPOM MUI. Tapi perintah undang-undang nggak bisa, ini harus berubah. Dengan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang saya pimpin ini. Tentunya di sini kan tidak mudah orang menerima. Artinya image atau brand yang ada di otak seluruh orang Indonesia yang mengatakan kalau halal ya MUI, LPPOM MUI. Ini harus dirubah, undang-undangnya sudah bukan begitu lagi gitu loh ya. MUI tetap berperan berdasarkan undang-undang lagi. Saya ngomong ini semua ada dasarnya, dasar hukumnya ada. MUI itu hanya bertugas memberi fatwa ya. Untuk pemeriksaan ke lapangan itu sudah tidak boleh lagi hanya LPPOM MUI. Tetapi harus berdiri namanya lembaga pemeriksa halal. Itu boleh pemerintah pusat dan daerah mendirikan, kementerian boleh mendirikan asal memenuhi syarat. Termasuk perguruan tinggi negeri, termasuk yayasan Islam. Kemudian tentunya di dalam organ itu kan ada orang yang bekerja. Auditor halalnya juga harus kita training, kemudian penyelia halalnya harus kita training dan sebagainya. Alhamdulillah pada saat perjalanan itu ya saya tentunya membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Dan kebetulan memang inisiatif dari teman-teman di Universitas Brawijaya ini luar biasa sekali. Orang-orang muda datang dan saya mendorongnya untuk berdiri namanya Halal Institute. Yang sekarang itu menjadi lembaga sertifikasi profesi nasional yang diakui oleh Kementerian Tenaga Kerja, oleh BNSP. BNSP itu Badan Nasional Standarisasi Profesi yang mengeluarkan sertifikat bagi orang yang sudah melakukan pelatihan, lalu uji kompetensi untuk mendapatkan sebagai penyelia halal, auditor halal, juru sembelih halal, seperti itu. Jadi ini kantornya ada di Jalan Surabaya nomor 5 Jakarta Pusat ya. Di sana itu teman-teman kumpul terus merancang kurikulum, membangun dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang kiprahnya luar biasa sekali ya. Saya sangat senang karena yang terlibat juga banyak orang. Jadi bukan hanya artinya teman-teman dari Brawijaya aja, siapapun yang mau berkecimpung di sana ya saling memperkuat. Dan barusan saya menyelesaikan itu ya untuk bersama dengan Halal Institute mendorong berdirinya penguatan SDM lembaga pemeriksa halal di Unhas ya, misalnya Hasanuddin, terus kemudian banyak di perguruan tinggi negeri lainnya ya. Ada sekarang sudah resmi 9 lembaga pemeriksa halal. Pada periode saya itu masih berdiri dari Sukovindo dan dari Surveyor Indonesia yang memiliki lembaga pemeriksa halal. Sekarang Brawijaya termasuk memiliki lembaga pemeriksa halal. Kita tinggal mendorong, menguatkan sumber daya yang ada di kampus masing-masing untuk memperkuat LPH yang ada ini. Termasuk teman-teman yang dari ITS, UNER, ya, kemudian di Jawa Tengah ada Undip, UGM dan sebagainya, ITB, IPB, Unpad. Bahkan di luar Jawa USU, ya Unsia, kemudian beberapa UIN, IAIN, ya. Kalau di timur itu Unhas, ya. Kemudian saya juga mendorong di Universitas Samratulangi karena ingin mengembangkan halal ini. Seringkali orang memahami halal ini seakan-akan ada sesuatu yang miss ya. Saya seringkali mengatakan, bukankah kalau kita mengatakan sebagai pariwisata halal contohnya, itu maknanya itu adalah kalau saya mengatakan itu dasarnya undang-undang sebenarnya. Itu dasarnya adalah bagaimana kita memberikan fasilitasi kepada pelancong, orang yang datang ke destinasi itu tidak bingung untuk mendapatkan makanan yang halal. Dan saya selalu menyampaikan begini, ya Bali misalnya, kalau data statistik kan rata-rata muslim banyak yang datang ke sana berlibur. Nah kalau berlibur kan bingung dia, cari makan dan sebagainya. Nah hal-hal yang semacam itu kan butuh sekali difasilitasi. Jadi intinya itu kalau di luar negeri silakanlah kalau
beberapa memang diskusi dengan saya. Kalau branding silakan aja, misalnya Muslim friendly, kalau makanan misalnya lebih mengarah food diversity, tapi mengikuti standar-standar halal. Itu yang kami ajukan, dan alhamdulillah barusan saya diinfo dari Kabupaten Sumbawa, karena saya bimbing itu ya. Sumbawa ke NTB, ternyata dia menjadi top 99 pelayanan terbaik untuk topik halal dan baik. Luar biasa, Prof. Nah, saya mendorong itu semuanya. Jadi kiprah itu memang saya lakukan sejak saya kembali dari Jepang. Saya itu kerja di kampus, tapi terus masuk ke masyarakat kelas bawah, artinya masyarakat secara menyeluruh ya. Di Malang ini saya punya sekolah ibu. Jadi orang-orang itu kan kadang antarkan anak, kemudian ya daripada ngerumpi, ya dikumpulin deh. Karena ibu ini kan manajer rumah tangga. Ya, kalau dia paham halal, anak-anak kan pasti mengkonsumsi dengan produk halal. Insya Allah, ya dia akan berperilaku yang baik, begitu loh. Ya, ini garis perjalanan saya, begitu ya. Ya, alhamdulillah setelah mendampingi itu ya, karena memang waktulah saya harus kembali ke kampus lagi, gitu. Dan tetap semangat untuk mengembangkan produk halal ini. Luar biasa, Prof. Nih. Prof Sukoso dan halal, keduanya tidak bisa terpisahkan. Melihat bagaimana kiprah beliau membedah ya, bukan membedah, mereformasi yang dari karena satu-satunya wali halal itu kemudian direformasi sehingga tidak hanya di MUI gitu, Prof ya. Yeah. Halal bisa dipenuhi melalui badan yang lainnya. Artinya ini saling kontribusi ada, dan itu diatur semuanya di dalam undang-undang. Jadi bukan ini sebagai opini pribadi saya, enggak. Saya menjalankan perintah undang-undang bahwa MUI itu tugasnya memberi fatwa. Ya. Kalau lembaga pemeriksa halal itu boleh LP POM MUI, boleh Psikovindo, boleh Surveyor Indonesia, boleh perguruan tinggi negeri macam Brawijaya, tugasnya mengaudit kepada pelaku usaha. Kita tentunya dengan kekuatan kita memiliki ahli, ya profesor, doktor ya di bidangnya, karena memang produk halal ini menyangkut produk yang luas sekali. Kalau dalam undang-undang kan disebutkan yang namanya produk itu barang dan atau jasa yang meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, barang gunaan, barang kimia, barang biologi, barang rekayasa bioteknologi. Barang gunaan itu apa yang kita gunakan, kita kadang nggak sadar kan ya. Pakai kancing misalnya ya, kancingnya tiba-tiba dari tulang, kita nggak tahu tulang dari mana. Pakai misalnya sabuk kita ya, atau mungkin mohon maaf itu ya, kalau kita mau tasbih kita nggak sadar bahwa tasbih kita kadang dari tulang. Nah, gimana itu supaya disertifikasi begitu? Memang pekerjaan ini sangat complicated, sangat banyak. Banyak pertanyaan ke saya, ya seringkali mengatakan, kenapa kok tidak yang haram aja disertifikasi? Siapa yang mau mengatakan yang haram mau mendeklar? Kadang mau barang haram aja nggak mau kok disembunyikan. Nah itulah, jadi memang pekerjaan ini pekerjaan besar. Yang kedua, jawaban itu tentu pertanyaan itu sudah selesai dijawab di undang-undang. Karena di undang-undang itu jelas sekali, itu di pasal 4 bilang ya, produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sementara kalau barangnya itu haram, itu diatur pada pasal 26. Maka pelaku usahanya, bukan negara yang atur, pelaku usahanya wajib memberikan keterangan tidak halal. Jadi kita menuntut kejujuran sekarang gitu loh. Nah, ini yang menarik lagi. Ketika bicara produk, itu kan bicara kebutuhan manusia. Akhirnya ini kan berhubungan dengan perdagangan. Dan ini menjadi isu internasional. Sehingga saya menghadapi gugatan itu bukan hanya di level Indonesia, sampai kepada WTO ya. WTO itu World Trade Organization. Itu dikenal dengan namanya Technical Barrier on Trade, yang tiap tahun itu kadang 3-4 kali kita harus datang ke Jeneva untuk menjelaskan perkembangan tentang undang-undang, kenapa Indonesia memperjuangkan undang-undang ini, kenapa harus diimplementasikan. Ini sudah menyangkut perdagangan, karena dia mau menganggap ini barrier bagi perdagangan mereka. Ya saya bilang nggak bisa dong, karena di dalam klausulnya GATT, yaitu GATT itu General Agreement Tariff and Trade, di artikel atau pasal 20 itu disebutkan bahwa hal yang terkait dengan masalah sosial, budaya, itu boleh kok kita itu melindunginya.
terkait gitu. halal juga. Ya halal tentunya gitu. Memang tidak disebutin di situ konteks religi enggak. Karena kita tahu bahwa ya banyak sekali kan orang, saya kalau ngomong dengan negara-negara Eropa kadang negara kami ini kan negara sekuler. Kalau ngomong gini ya nggak bisa dong begini dan sebagainya. Tapi saya banyak belajar tentang hal itu. Ternyata ini bukan menyangkut masalah sekuler itu di Eropa muncul bukan karena dengan Islam, tapi dengan agama sebelumnya. Karena dia tidak ingin, ya itu kan menurut mereka begitu ya, kontekstual masalah agama ini dibawa kepada kehidupan mereka bernegara, bermasyarakat begitu. Tapi mereka akhirnya saya jelaskan bahwa di Indonesia kamu silakan aja jualan, tapi kamu harus jelas kalau barang itu haram tulis saja haram, tapi siapa yang mau beli? Nah kalau kamu mau beli ya ikuti aturannya. Dan dia akhirnya selesai dengan kita melakukan penawaran itu lewat bilateral meeting ya. Nah, ini Prof, kalau saya lihat nanti bahwa memang hari ini tantangannya membuat bagaimana masyarakat itu sadar akan halal. Namun ke depan tampaknya halal ini akan menjadi sebuah gaya hidup, Prof. Lifestyle ya. Lifestyle, gaya hidup Islam, kira-kira seperti itu. Bagaimana, Prof, untuk mencapai itu, Prof? Kalau saya mengatakan gaya hidup itu sebenarnya bukan konteks Islam ya. Karena saya selalu mempelajari itu kontekstualnya dengan ya Al-Quran ya. Di Al-Quran itu di Abasa 24 itu udah diingatkan ya, falyan duril insanu ila ta'ami. Jadi hai manusia perhatikanlah makananmu. Lalu memang ada yang bicara halal haram itu pun pesannya hai manusia makanlah kamu yang halal lagi thayyib, kan begitu toh. Nah, artinya apa? Ini sebenarnya introduksi ini perintah kepada seluruh manusia. Karena kalau saya mempelajari sebagai ilmuwan ini ya, sebenarnya saya kebetulan tadi kan saya sampaikan, saya itu belajar bioteknologi, biologi molekul di Jepang itu. Nah contoh yang sederhana ya air saja kalau didoakan ya, diberi doa itu konstruksi molekulnya akan berubah. Itu ditemukan oleh profesor Jepang di sana itu ya. Jadi kenapa air itu kalau didoakan ada orang yang mengatakan bisa menyembuhkan, bisa jadi ya begitu. Nah saya berbicara ini kontekstualnya hubungan antara, karena manusia itu dibangun sebenarnya oleh gen ya. Gen itu kan blueprint kehidupan ya. Blueprint kehidupan itu baru bekerja kalau ada asupan nutrisi. Maka kita mengenal sebenarnya ilmu ini belum banyak berkembang ya. Yang kita kenal sebagai nutrigenomik. Jadi nutrisi dan gen. Itu ada korelasi yang sangat kuat sekali. Kenapa? Karena saya begini, konstruksi manusia itu sebenarnya bukan hanya fisik. Kita kalau salah makan aja, dari pertemuan sel telur dengan sperma itu akan menjadikan orang itu cacat. Karena memang polutan ya, ada bahan-bahan berbahaya yang kita konsumsi menyebabkan si keturunan kita ini cacat secara fisik. Tapi bisa saja cacat secara mental, cacat semuanya. Artinya apa? Betapa nutrisi ini menjadi sangat penting sekali. Karena itu dalam kaidah ini manusia itu kan satu kesatuan utuh. Dia fisik, mental, spiritual, ya rohani, jasmani itu kan satu kesatuannya. Bagaimana kita punya perasaan ya. Itu kan refleksi kita sebagai manusia, bukan itu beda dengan kita itu, mohon maaf bahasa kasarnya itu dengan organisme lainnya ya, makhluk lainnya gitu kan ya. Nah ini harus dibentuk, jadi kita itu ya akhirnya saya kembali berpulang ya bukan apa ya, pernyataan yang ada di Al-Quran itu benar. Hai manusia perhatikanlah makananmu, karena makanan itu menentukan bagaimana diri kita menjadi manusia itu gitu. Bahkan saya kadang menyadari bisa jadi saya bicara dengan Anda bukan karena saya pinter atau hebat, enggak, hanya karena tadi itu ya, karena saya merasakan ada sesuatu yang bisa jadikan sebagai fasilitator. Kenapa apa istilahnya itu kita bisa bersharing dengan aspek yang positif misalnya begitu ya. Itu semata-mata karena ada kekuatan lain yang mengantar kita gitu kan ya. Itu saya percaya banget gitu. Ya, terima kasih Prof. Iya, iya. Baik, terima kasih Prof sudah meluangkan waktu bersama kami Paritas TV, membagikan pengalamannya hingga membangun BPJH ini menjadi salah satu pilar terwujudnya masyarakat halal Indonesia. Semoga kita bisa benar-benar menjadi makhluk atau manusia yang memberikan warna sebagai rahmatan lil alamin.
Itu yang paling penting. Baik. Terima kasih. Demikian pemirsa, sampai jumpa di acara Paritas TV selanjutnya. Salam Paritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.